Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Halo teman-teman, kembali lagi di acara Budaisme. Tidak terasa, kita sudah sampai 25 episode. Semoga teman-teman Budaisme tidak bosan sama voiceover saya, walaupun suara saya tidak semerdu singing bowl. Di episode kali ini berjudul Kontroversi Biksuni Part 2. Sebelum cerita berlanjut, klik tombol subscribe dan tombol lonceng, biar kalian tidak ketinggalan info Budaisme. Hampiri zona nyaman, rilekskan diri, dan biarkan narasi kami menemani perjalanan Anda. Mari kita mengetahui bersama. Pada episode 23 Budaisme telah menyampaikan mengapa biksuni di mazhab Theravada ditolak keabsahan penahbisannya, terutama di negara seperti Thailand, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Namun, penolakan penahbisan ini direspon dengan berbagai temuan dan argumentasi oleh biksu-biksu akademisi dan biksu lainnya. Dari hasil temuan penelitian, para biksu akademis ini terdapat 3 argumen utama mengapa mereka tidak setuju dengan pendapat mazhab Theravada. Mazhab Theravada percaya para biksuni wajib untuk ditahbiskan melalui proses upam sampada atau ritual penahbisan biksu atau bikuni, dan setidaknya harus dihadiri minimal 5 biksu atau biksuni. Itu ada alternatif lain. Alternatif tersebut adalah melalui penahbisan tunggal, yaitu Garudama atau 8 peraturan berat, di mana Mahapajapati yang merupakan biksuni pertama ditahbiskan dengan cara ini. Meskipun idealnya penahbisan dilaksanakan dengan upam sapada atau penahbisan ganda, bukan berarti bentuk penahbisan lainnya tidak sah. Dalam temuan historis pada abad 3 Masehi, karena para biksuni dari India belum datang ke Sri Lanka, maka Garudama oleh satu biksu untuk menahbiskan para biksuni di Sri Lanka. Argumen ini didukung oleh biksu Analayo yang merupakan biksu akademisi dari Jerman. Ia mengatakan dalam Winaya Pitaka Theravada bahwa Mahapajapati selaku bibi dan ibu angkatnya Pangeran Siddhartha harus melalui Garudama dan pelatihan selama 2 tahun sebagai sikamana atau wanita yang mengikuti pelatihan untuk menjadi biksuni, di mana penahbisannya sebagai biksuni akan diangkat oleh sangha atau persaudaraan biksu dan biksuni. Namun, karena belum ada sangha biksuni, Buddha mengatakan para biksu dapat menahbiskan para biksuni. Namun, saat Mahapajapati dan 500 pengikut wanitanya baru mengikuti Garudama. Mahapajapati mengatakan ia merasa belum ditahbiskan secara layak karena Buddha mewajibkan biksuni ditahbiskan oleh para biksu. Namun, Buddha menjawab penahbisan Mahapajapati sudah layak dan wajib dihormati serta diterima karena ia telah melaksanakan Garudama. Temuan kedua adalah dalam Mahaparinibbana Sutta yang merupakan bagian dari Digha Nikaya. Buddha mengatakan kepada Mara yang merupakan perwujudan dari kematian, bahwa ia tidak akan meninggalkan dunia atau meninggal sebelum 4 komunitas dapat mapan berdiri sendiri. Apa saja 4 komunitas yang dimaksud Buddha? 4 komunitas ini adalah biksu, biksuni, upasaka atau umat awam pria, dan upasika atau umat awam wanita. Yang Mulia Karmapa ke-17,
Ogyen Trinley Dorje yang merupakan kepala dari aliran Karma Kagyu, dan bagian dari Tantrayana menyampaikan bahwa Buddha pernah mengatakan 4 komunitas merupakan pilar atau fondasi esensial dari ajaran Buddha untuk mengajarkan Dharma. Maka penahbisan bhiksuni sekarang ini merupakan hal yang wajar, dan ia berjanji akan membantu memulihkan Sangha Bhikkhuni. Sehingga penolakan terhadap penahbisan bhiksuni oleh mazhab Theravada yang merupakan elemen penting dari 4 komunitas sangatlah ganjil. Karena penolakan ini membuat 4 komunitas tidak utuh sebagaimana yang diinginkan Buddha sebelum meninggalkan dunia. Pendapat terakhir dari pendukung penahbisan bhiksuni Theravada oleh bhiksuni mazhab lain seperti Dharmaguptaka yang berasal dari Tiongkok dipandang sebagai ritual yang absah. Karena penahbisan bhiksuni Dharmaguptaka di Tiongkok pada 433 Masehi dilakukan oleh Sangha Bhiksuni dari Sri Lanka. Maka bhiksuni Dharmaguptaka dan bhiksuni dari Sri Lanka berbagai garis keturunan yang sama. Dan kesamaan garis keturunan ini seharusnya membuat penahbisan bhiksuni Theravada oleh mazhab Dharmaguptaka valid. Karena mereka ditahbiskan oleh bhiksuni dengan garis keturunan yang sama dengan Sangha Bhiksuni Sri Lanka pada 433 Masehi. Dewasa ini, 3 temuan ini pun telah berhasil menciptakan gelombang perubahan terhadap penerimaan penahbisan bhiksuni. Dan bhiksuni telah diakui secara internasional, serta banyak Sangha Theravada di berbagai negara mengakui bhiksuni termasuk Sangha Agung Indonesia. Di mana pada 21 Juni 2015, 9 bhiksuni ditahbisan di Wisma Kusalayani di Lembang, Bandung. Dan penahbisan ini sudah tidak dilakukan lagi sejak lebih dari 1000 tahun yang lalu. Sekian informasi yang dapat Budaisme sampaikan. Budayana TV sangat menghargai teman-teman yang sudah subscribe dan menonton. Semoga informasi yang disampaikan bermanfaat. Apabila terdapat kelalaian dalam penyebutan dan penamaan, mari kita bertukar opini di kolom komentar. Jangan lupa bangga mengetahui bersama. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.